Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firna Anulia dengan NPM 2315051619 dari jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi dari seismik stratigrafi mengenai konfigurasi reflektor seismik dari bentuk, terminasi, dan kondisi pengendapan. Jadi konfigurasi reflektor seismik itu adalah pola atau susunan refleksi pada penampang seismik yang menggambarkan geometri lapisan batuan di bawah permukaan. Pola ini terbentuk akibat adanya perbedaan impedansi akustik antar lapisan batuan sehingga gelombang seismik dipantulkan kembali ke permukaan. Konfigurasi reflektor dapat digunakan untuk menginterpretasikan yang pertama itu bentuk dan geometri lapisan batuan, lalu lingkungan serta proses pengendapan, yang ketiga hubungan stratigrafi antar lapisan, dan yang keempat struktur geologi seperti lipatan, sesar, dan ketidakselarasan atau unconformity. Lalu selanjutnya merupakan bentuk yaitu shape atau konfigurasi dari reflektor seismik. Yang pertama ada bentuk paralel di mana dicirikan reflektor berbentuk sejajar dan kontinu. Ketebalan tiap lapisan itu relatif seragam serta amplitudo refleksi relatif konsisten. Lalu yang kedua itu ada subparalel di mana reflektor hampir sejajar dengan bentuk sedikit bergelombang dan kontinuitas masih baik. Yang ketiga itu ada subparalel between paralel di mana ciri-cirinya itu reflektor subparalel diapit oleh reflektor paralel di bagian atas dan bawahnya. Lalu geometri lapisan berubah secara lokal dan kontinuitas reflektor tetap baik. Lalu yang keempat ada wavy paralel di mana reflektor ini dicirikan berbentuk gelombang yang memiliki amplitudo rendah serta kontinuitas reflektor masih jelas. Lalu bentuk konfigurasi selanjutnya yaitu ada divergen, di mana bentuk divergen ini dicirikan dengan bentuk reflektor ini semakin melebar ke satu arah, baik itu ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ketebalan lapisan semakin bertambah dan membentuk pola kipas. Lalu selanjutnya ada pola bentuk konfigurasi chaotic di mana dicirikan dengan reflektor tidak beraturan, kontinuitas sangat rendah, serta amplitudo dan arah reflektor yang acak. Selanjutnya yang ketiga itu ada reflection free dengan ciri-ciri tidak ada reflektor yang terlihat. Lalu yang kedua bentuk reflektor itu tampak transparan dan tidak menunjukkan perlapisan yang jelas. Lalu yang selanjutnya itu ada local chaotic di mana di sini dicirikan dengan zona kecil dengan reflektor kacau dan dikelilingi oleh reflektor yang teratur. Ini bersifat lokal dan tidak menyebar luas. Baik, selanjutnya itu ada kondisi pengendapan. Yang pertama itu dari konfigurasi paralel di mana kondisi pengendapannya disebabkan oleh pengendapan sedimen dengan rate seragam atau uniform rate atau pada paparan dengan subsidence yang uniform atau sedimentasi pada stable basin plane. Yang kedua itu subparalel di mana terbentuk pada zona pengisian atau pada situasi yang terganggu oleh arus laut. Lalu yang ketiga subparalel between paralel di mana pola tersebut terbentuk pada lingkungan tektonik yang stabil atau mungkin fluvial plain dengan endapan berbutir sedang.
keempat ada wavy paralel, di mana pola tersebut terbentuk akibat lapisan kompresi dan lapisan paralel di atas permukaan attachment atau diapir atau sheet drape dengan endapan berbutir halus. Selanjutnya, untuk divergen, ini terbentuk akibat permukaan yang miring secara progresif selama proses sedimentasi. Lalu yang selanjutnya itu ada pola chaotic, di mana untuk pengendapan chaotic sendiri ini berada pada energi tinggi, biasanya pada molding, cut and fill channel, atau deformasi setelah proses sedimentasi seperti sesar, gerakan overpressure, shell, dan lain-lain. Selanjutnya untuk reflection free, biasanya ini terbentuk karena material bersifat homogen dan tidak terbentuk perlapisan yang jelas. Contohnya seperti batuan beku, kubah garam, atau interior reef tunggal. Lalu selanjutnya ada local chaotic, di mana local chaotic ini biasanya pola pengendapan di laut dalam yang diakibatkan oleh gempa bumi atau ketidakstabilan gravitasi, dan pengendapan terjadi secara cepat. Selanjutnya merupakan terminasi dari reflektor seismik, di mana ini ada dua jenis dari terminasi reflektor seismik. Yang pertama ada upper boundary dan lower boundary, di mana untuk upper boundary ini ada erosional transcation, yang kedua top lap dan concordance. Lalu yang lower boundary itu yang pertama ada on lap, down lap, dan concordance, di mana perbedaan dari upper boundary dan lower boundary ini terjadi ketika reflektor yang upper boundary ini berakhir di bagian atas suatu permukaan, sedangkan untuk lower boundary ini terjadi ketika reflektor ini bertemu dengan permukaan di bagian bawah. Untuk yang pertama itu ada erosional transcation, di mana reflektor ini terpotong karena terjadi erosi. Lalu untuk yang kedua ini ada top lap, di mana reflektor ini berhenti di bagian atas karena terjadinya proses sedimentasi yang berhenti atau ruang akomodasi itu habis. Lalu yang ketiga ada concordance, di mana reflektor ini tetap menerus dan sejajar, tidak ada terminasi khusus. Jadi untuk upper boundary ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana lapisan ini berakhir di bagian atas. Selanjutnya ada lower boundary, di mana yang pertama ini ada on lap. Untuk on lap ini lapisan muda ini menumpang pada permukaan yang lebih tua. Biasanya terjadi karena kenaikan muka air laut. Selanjutnya itu ada down lap, di mana reflektor miring ini berakhir di bagian bawah pada suatu permukaan. Jadi umumnya ini terjadi akibat adanya progradasi dari sedimen. Lalu yang concordance ini juga reflektor ini tetap sejajar dan menerus tanpa ada terminasi yang khusus. Jadi untuk secara keseluruhan untuk di lower boundary ini menunjukkan bagaimana lapisan ini mulai terbentuk di atas permukaan bawah atau base lap. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.